Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Decision Support System dan case study terhadap kebangkrutan Motorola. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmadiyah Idania Hardia Putri, absen 1, Lydia Clarissa Eloy Kristanti, absen 16, Muhammad Abi Rizky Wahyudi, absen 18, dan Selina Kurniawati, absen 26. Selanjutnya, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Lydia Clarissa absen 16 akan menjelaskan dari decision system, yaitu informasi yang berbasis komputerisasi. Decision support system adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Dengan adanya DSS, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Next. Karakteristik dari decision support system. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada masalah yang lebih terstruktur, atur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Next. Yang pertama ada fase inteligensi, yaitu kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan baik, itu secara terus-menerus ataupun intermittent. Next. Yang kedua ada fase desain, yaitu proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Yang ketiga, ada fase pilihan, yaitu suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Yang keempat, ada fase implementasi, yaitu inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Next. Kemudian ada komponen dari DSS. Untuk yang pertama, next. Untuk yang pertama adalah data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Untuk yang kedua, ada model manajemen. Model ini melibatkan finansial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya.
Dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Untuk yang ketiga, ada communication. Komponen ini merupakan pengguna decision support system, bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Untuk yang terakhir, knowledge adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari sistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam menggunakan decision support system. Beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan decision support system sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang terakhir yaitu mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Kemudian saya menjelaskan yang berikutnya yaitu 3 jenis decision support system yang dibutuhkan. Untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real-time detail internal dan interaktif dalam menggunakan decision support system jenis ini. Jenis-jenis ini meliputi adanya informasi yang dilakukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real-time, internal, dan juga terjadwal. Kemudian kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa decision support system adalah informasi yang lebih bersifat komputerisasi. Peranannya sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan. Tentunya sangat berfungsi untuk setiap perusahaan, terlebih dalam mengelola keuangan atau melakukan kegiatan akuntansi yang bentuknya lebih kompleks daripada kegiatan lainnya. Namun, agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan akuntansi, bisa menggunakan software akuntansi dari Accurate Online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abi. Selanjutnya saya akan menjelaskan case study tentang kebangkrutan dari Motorola. Pertama, akan saya jelaskan profil dari perusahaan Motorola tersebut. Motorola adalah perusahaan telekomunikasi yang berdiri di Soundbrook, Illinois, Amerika. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1926 dengan produk pertama, baterai eliminator. Dua bersaudara Paul V. Galvin dan Joseph E. Galvin mengembangkan baterai eliminator perangkat untuk menerima radio yang memungkinkan mereka untuk menjalankan aliran listrik rumah tangga, menghilangkan kebutuhan baterai yang harganya mahal. Next. Next. Untuk selanjutnya adalah penyebab dari kebangkrutan Motorola itu sendiri. Penyebab pertama dari kebangkrutan kemunduran Motorola adalah kesalahan dari perusahaan dalam menerapkan keputusan bisnis. Pihak dari Motorola hanya terfokus pada bentuk fisik produk mereka tanpa memperhatikan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu pihak Motorola lamban dalam merilis produk sehingga para pesaing mereka dapat dengan mudah untuk mengungguli pihak Motorola. Dan pihak saingannya ini seperti contohnya adalah pada saat itu Apple, kemudian ada Nokia, dan Sony Ericsson. Yang ketiga yaitu munculnya pesaing yang cukup kuat.
Dalam hal ini, munculnya persaingan yang cukup kuat di bidang smartphone juga menyebabkan Motorola mengalami kemunduran. Sebut saja iPhone, BlackBerry yang sukses menggusur nama Motorola. Yang keempat, kesuksesan Motorola terdahulu membutakan pihak perusahaan. Dalam hal ini, CEO Motorola pun mengakui bahwa pihaknya dibutakan oleh kesuksesan mereka terdahulu sehingga kurangnya peningkatan daya saing mereka. Kemudian menurut kelompok kami, berdasarkan dengan penjelasan decision support system tadi, kesalahan pihak Motorola yaitu pada saat fase pilihan. Karena pada saat fase pilihan ini, pihak manajemen melakukan pilihan keputusan yang tepat untuk Motorola. Kemudian karena kesalahan fase pilihan ini yang menyebabkan berlanjut pada kesalahan pada fase implementasi. Next. Selanjutnya adalah analisa problem Motorola. Yang pertama, ada 3 analisa. Yang pertama yaitu mengapa Motorola mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena serangkaian kesalahan manajerial dalam pengambilan keputusan bisnis dan kurangnya inovasi. Jadi kemunduran ini penyebab utamanya yaitu adalah pada kesalahan manajerialnya, yaitu kesalahan pihak manajemen untuk memberikan keputusan bisnis yang tepat bagi kelanjutan produk Motorola tersebut. Yang kedua yaitu mengapa Motorola tidak mampu bertahan. Karena Motorola ini jauh ketinggalan dalam bidang teknologi untuk mengembangkan produk mereka, serta Motorola juga kehilangan jati dirinya dalam persaingan bisnis. Jati dirinya ini dalam bentuk seperti inovasi teknologinya. Mereka tidak menetapkan satu bentuk jati diri teknologinya sehingga mereka terkesan pelin-pelan dalam pemilihan teknologi yang mereka adaptasi. Yang ketiga yaitu mengapa Motorola menjual perusahaannya pada Google. Kondisi perusahaan yang kian memburuk sehingga Motorola merelakan perusahaannya untuk diakuisisi oleh Google. Next. Yang kemudian adalah saya akan menjelaskan tentang saran decision support system yang dapat digunakan untuk Motorola. Menurut pandangan kelompok kami, kunci permasalahannya yaitu pada pihak manajerial yang salah dalam pengambilan keputusan, sehingga penggunaan decision support system akan sangat tepat untuk mengantisipasi kesalahan pengambilan keputusan. Untuk kasus Motorola ini, kami lebih prefer untuk menggunakan komponen yang telah dijelaskan di atas, yaitu komponen manajemen, model manajemen. Karena model ini melibatkan financial model, manajemen sains, statistikal, dan lain-lainnya, itu yang menitik beratkan pada pihak manajerial, sehingga tidak akan terjadi kesalahan pemilihan keputusan kembali. Kemudian ada beberapa pengembangan TSS yang dapat digunakan pihak Motorola yang dapat kami sarankan. Ada beberapa fase. Fase pertama yaitu planning. Fase kedua ada research. Yang fase ketiga analisis, desain. Yang selanjutnya adalah desain. Kemudian ada construction. Yang terakhir yang F ada implementation. Selanjutnya maintenance and documentation. Yang terakhir adalah adaptation. Kemudian selain itu pihak yang berkaitan juga harus memberikan informasi atau data yang real time dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena data informasi yang cepat dan tepat juga menjadi kunci pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Jadi kesalahan pemilihan keputusan yang terjadi pada pihak Motorola bukan hanya kesalahan dari pihak manajerial tersebut. Kemungkinan bisa terjadi pada bidang-bidang lainnya yang salah memberikan data atau memberikan informasi yang tepat bagi pihak manajerial sehingga mereka memberikan keputusan bisnis yang salah, dan imbasnya adalah produk mereka tidak dapat bersaing, penjualan mereka menurun, dan akhirnya kemunduran dan kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.